Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai limit. Khususnya pada limit X menuju A, Fx per Gx. Kalau kita substitusikan nilai A-nya ke dalam Fx per Gx, maka nilainya akan membentuk 0 per 0. Kalau kita ketemu limit seperti ini, bentuk seperti ini, maka yang harus kita lakukan yaitu mengubah bentuknya. Agar nanti ketika kita substitusikan nilai A-nya, maka hasilnya bukan 0 per 0. Jadi itu yang harus kita lakukan. Harus mengubah bentuk dan harus ada yang dihilangkan. Seperti itu. Untuk contohnya kita langsung saja. Di sini akan beberapa soal nantinya. Banyak bentuk soal nantinya yang bisa digunakan untuk memahami menyelesaikan limit yang bentuk seperti ini. Oke, soal yang pertama. Limit X menuju 5, X kuadrat dikurang 2X kurang 15 per dengan X kuadrat ditambah dengan 2X dikurang dengan 35. Oke, coba lihat di sini. Kalau kita substitusikan nilainya pasti 0 per 0 nantinya. 5 kuadrat 25 dikurang dengan 2 kali 10, 2 kali 5, 10. Berarti min 10 dikurang dengan 15 berarti 0. Kita buktikan ya, kalau kita substitusikan langsung. Kita substitusikan langsung misalnya 5 berarti 5 kuadrat. Berarti 5 kuadrat dikurang dengan 2 kali 5 dikurang dengan 15 per dengan 5 kuadrat ditambah dengan 2 kali 5 dikurang dengan 35 sama dengan 5 kuadrat 25 dikurang dengan 10 dikurang dengan 15 per dengan 25. 5 kuadrat 25 ditambah dengan 2 kali 5 sama dengan 10 dikurang dengan 35. Ini menghasilkan 0 per 0. Berarti kalau dia 0 per 0 berarti perlu kita ubah bentuk. Cuma hanya saja kalau pada soal nantinya tidak perlu kita uji kayak ini, cukup lihat aja, ini cuma penjelasannya aja saja ya. Nah, coba lihat. Kalau bentuk seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah bentuknya. Dengan cara apa? Kalau bentuk seperti ini kita bisa memfaktorkannya. Oke, kita limit X menuju 5, X kuadrat dikurang 2X kurang 15. Kita faktorkan menjadi apa? Berarti X, kemudian di sini ada lagi X. Oke, kalau kita kalikan hasilnya 15, min 15, kalau kita jumlahkan minnya 2. Berarti bisa kita bikin ini. Plus 3 dikurang 5. Oke, min plus 3 dikali dengan min 5 sama dengan min 15. Kemudian plus 3 dikurang dengan 5, hasilnya min 2, berarti terpenuhi. Kemudian yang di bawahnya, kita lihat lagi. Oke, X. Oke. Di sini 35, kalau dikali hasilnya min 35, kalau ditambah hasilnya plus 2. Berarti di sini bisa plus 7 dengan min 5. 7 dikali min 5, min 35. 7 dikurang 5 plus 2. Oke, berarti ini udah sama, berarti ini habis nih. Bisa dicorek 5-nya. Kita corek 5-nya. Oke. Ini habis. Ini habis. Oke. Berarti tinggal bentuknya yaitu limit X menuju 5 X tambah 3 per dengan X tambah 7. Selalu untuk seperti ini tinggal kita substitusikan nilainya. Berarti kalau kita substitusikan nilainya sama dengan, berarti limit jadinya 5 ditambah dengan 3 per 5 ditambah dengan 7 sama dengan 8 per 12. Ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 4
4 sama dengan 8 bagi 4 sama dengan 2. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti hasilnya adalah 2/3. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Kita lihat lagi contoh soal yang kedua yang bentuk 0/0. Oke, contoh soal kedua yaitu limit X menuju min 3 X kuadrat dikurang dengan X kurang dengan 12 per X kuadrat ditambah dengan X kurang dengan 6. Ini hasilnya juga 0/0. Kalau kita substitusikan ke dalam ini, langsung saja kita selesaikan seperti tadi. Kalau dia bentuk kuadrat seperti ini, maka hal yang harus kita lakukan yaitu dengan memfaktorkannya. Oke, berarti limit X menuju min 3 X kuadrat dikurang X kurang 12 itu sama dengan hasil faktornya adalah X min 4 dikali dengan plus 3. Min 4 kali plus 3 sama dengan min 12. Min 4 ditambah 3 hasilnya sama dengan min 1 di sini. Oke, udah memenuhi. Kemudian yang kedua X X dikali, kalau dikali hasilnya min 6, kalau ditambah hasilnya plus 1. Oke, di sini berarti plus 3 dikali dengan min 2. Plus 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Plus 3 dikurang dengan 2 sama dengan plus 1. Oke, di sini ada yang sama yaitu X tambah 3 dengan X tambah 3. Maka kalau yang sama itu bisa kita coret. Oke, coret. Baik, kalau udah dicoret X tambah 3 dengan X tambah 3 di sini, kalau dia sama dicoret, kemudian bentuknya tinggal limit X menuju min 3, X dikurang 4 per yang di bawah tinggal X kurang 2. Setelah bentuk seperti ini, tinggal kita substitusikan atau kita gantikan nilai X-nya dengan min 3. Sama dengan X berarti min 3 dikurang dengan 4 per min 3 dikurang dengan 2 sama dengan min 3 dikurang 4 itu sama dengan min 7 per dengan min 3 dikurang 2 itu sama dengan min 5. Sama-sama min, maka minnya habis, dicorek saja, berarti tinggal 7/5. Oke, kita lanjut pada soal yang ketiga. Dimana soal yang ketiga ini yaitu limit X menuju 1 X kuadrat dikurang 5X tambah 4 per dengan X pangkat 3 dikurang dengan 1. Kalau bentuk seperti ini, baik pangkat 3 atau pangkat 2 itu kita faktorkan terlebih dahulu. Kita untuk melihat apakah ada yang sama untuk kita bagikan biar dia habis. Bisa kita coret kayak gitu. Oke, di sini kita faktorkan yang di atas dulu, berarti ini sama dengan limit X menuju 1 yang di atas berarti X kalau kita kalikan hasilnya 2, kalau kita tambahkan hasilnya min 1, berarti bisa kayak ini, min 5 ya, maaf, min 1 min 5. Min 1 kali min 5 sama dengan, maaf, min 1 kali 4 berarti min 1 dikali min 4 sama dengan min sama dengan 4, min 1 kali min 4 sama dengan 4, min 1 ditambah dengan min 4 sama dengan min 5. Oke. Kemudian di sini ada X pangkat 3 dikurang 1. 1 ini juga bisa kita bikin S pangkat 3. 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu sama saja, nggak masalah. Jadi bisa kita gunakan sifat yang ini. Oke. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 sama dengan A kurang B dikali dengan A kuadrat ditambah AB ditambah dengan B kuadrat. Berarti berlaku pada S pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Berarti jadinya X dikurang 1, ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya.
X kurang 1 berarti kemudian X kuadrat ditambah dengan, karena 1 kali X itu kan sama dengan X saja, X ditambah dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat itu boleh nggak ditulis kuadratnya, karena 1 kuadrat itu tetap saja 1. Berarti sama dengan, oke, ini udah sama, satunya udah sama, maka kita coret satunya, X kurang 1, kita coret, berarti tinggalnya limit X menuju 1, berarti tinggal X kurang 4 per dengan X kuadrat ditambah dengan X tambah 1 sama dengan, tinggal kita substitusikan nilai X-nya ke X kurang 4 per X kuadrat ditambah dengan X tambah 1. Berarti 1 ditambah 4 per 1 kuadrat ditambah dengan 1 ditambah dengan 1 sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5 per 1 kuadrat 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5 per 3. Oke, ini untuk contoh soal yang ketiga. Oke, kita lanjut pada soal yang keempat. Soal yang keempat di sini yaitu limit X menuju 16, X kurang 16 per dengan 4 kurang akar X. Oke, kalau bentuk seperti ini hasilnya kalau kita substitusikan X sama dengan 16, hasilnya juga menghasilkan 0 per 0. Berarti harus kita rubah terlebih dahulu bentuknya. Cara mengubah bentuknya, oke, di sini kan kalau tadi kita faktorkan, di sini juga bisa kita faktorkan. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Limit X menuju 16 X. Oke, kita punya sifat yang tadi yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kurang B dikali dengan A tambah B. Bagaimana kita bisa membentuk A kuadrat ini? Kalau X, kalau kita ubah menjadi bilangan kuadrat, berarti bisa kayak gini nih. Akar X pangkat 2. Berarti kalau akar X pangkat 2 ini dia sama dengan X tanpa kita mengubah bentuknya, kurang dengan 16. Kalau kita mengubah menjadi bilangan berpangkat 2 bisa jadinya 4 pangkat 2 per, oke, yang di bawah tetap nggak ada yang kita ubahkan, 4 dikurang akar X. Kemudian limit X menuju 16, ini kalau kita mengikuti bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, berarti jadinya ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti jadinya akar X dikurang dengan 4 dikali dengan akar X ditambah dengan 4 per 4 dikurang akar X sama dengan limit X menuju 16. Oke, di sini ada 4 kurang akar. Ini kan sama nih, hanya saja posisinya beda. Biar dia sama, kita keluarkan negatif gitu. Kita keluarkan negatifnya, berarti jadinya min, berarti 4 dikurang, berarti posisinya berubah. Min 4 akar X dikali dengan akar X tambah 4 per 4 kurang akar X. Ini udah sama kan? Udah sama, berarti bisa kita coret. Ini coret. Kemudian hasilnya kita hilangkan ini dulu. Oke. Hasilnya jadinya limit X menuju 16 sama dengan, berarti yang di atas tinggal min akar X tambah 4 sama dengan, udah bentuk seperti ini, tinggal kita substitusikan nilai X nya, berarti min akar 16 tambah 4 sama dengan min akar 16 sama dengan 4 tambah 4, berarti hasilnya sama dengan min 8. 4 tambah 4, 4 tambah 4 sama dengan 8 dikali min, berarti min 8. Hasilnya adalah min 8.
Oke, kita lanjut pada soal yang kelima, bentuk soal yang kelima, yaitu X kurang 8 per X pangkat sepertiga dikurang 2. Ini kalau kita substitusikan X sama dengan 8, maka hasilnya juga 0 per 0. Berarti harus kita rubah bentuk terlebih dahulu. Kalau ada bentuk seperti ini, berarti yang harus kita lakukan itu bagaimana kita bisa memfaktorkannya sehingga ada unsur-unsur yang sama. Oke, di sini kan sepertiga gitu ya, sepertiga. Oke, di sini kita lihat di sini bisa kita rubah bentuknya limit X menuju 8. 8 ini bisa kita rubah. Oke, kalau kita menggunakan sifat yang tadi, yang itu sifat pertama ini A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Bisa kita gunakan karena kenapa? X ini bisa kita rubah menjadi X pangkat sepertiga di pangkat 3. Jadi X pangkat sepertiga pangkat 3 kurang dengan, kalau 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Coba tes, kalau S pangkat sepertiga pangkat 3, pangkat kan dikali nih, berarti sepertiga kali 3 sama dengan 1, berarti tetap sama, berarti nggak mengubah bentuknya, bentuk awalnya tidak berubah walaupun penulisannya berbeda. Oke, kita lanjutkan, berarti jadinya X pangkat 1 per 3 dikurang dengan 2, dikurang dengan 2, dikurang dengan 2, berarti ini jadinya sama dengan, berarti limit X menuju 8, kemudian karena bisa kita gunakan sifat pertamanya yaitu A pangkat 3 dikurang dengan B pangkat 3, berarti bentuknya sama dengan, ini sebagai A, ini sebagai B, berarti sama dengan X pangkat sepertiga kurang dengan 2, kemudian jadinya X pangkat 2 per 3, 2 per 3, kemudian dikurang dengan 2, dikurang dengan 2 X pangkat sepertiga, ditambah dengan 2 pangkat 2. Oke, per dengan X pangkat 1 per 3 dikurang dengan 2. Ini udah sama, berarti bisa kita coret. Bisa kita coret. Kemudian ini sama dengan limit X menuju 8. Oke, ini udah habis, tinggalnya X pangkat 2 per 3 ditambah dengan 2X pangkat 1 per 3 ditambah dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Udah bentuk seperti ini, tinggal kita substitusikan lagi nilai X nya sama 8, berarti jadinya oke, 8 pangkat 2 per 3 ditambah dengan 2 kali 8 pangkat sepertiga ditambah dengan 4 sama dengan 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Ada pangkat 2 per 3. Oke, ditambah dengan 2 dikali 2 pangkat 3, 1 per 3, ditambah dengan 4 sama dengan 3. Kalau bentuk seperti ini maka pangkatnya dikalikan, 3 dikali 2 per 3, berarti 3 nya habis, tinggal 2 pangkat 2 ditambah dengan 2 kali 3 nya habis, berarti tinggal 2 kali 2 ditambah dengan 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah dengan 4 ditambah dengan 4 sama dengan 12. Baik, kita lanjut pada soal yang keenam, yaitu limit X menuju 1, 2S pangkat 8 dikurang 2 per dengan X kurang 1. Oke, bentuk seperti ini kalau kita substitusikan nilai X sama dengan 1, maka hasilnya juga 0 per 0. Maka harus kita lakukan perubahan bentuk. Caranya tetap sama, bagaimana kita mengubahnya, ada unsur yang hilang kayak gitu. Pertama, yang di atas ini sama-sama memiliki 2, berarti bisa kita keluarkan 2-nya atau kita faktorkan kayak gitu. Limit X menuju 1 berarti 2, berarti kalau kita keluarkan 2-nya, ini tinggal X pangkat 8
Yang ini tinggal 1. Baik, kemudian untuk X kurang 1 ini tetap tidak kita rubah. Oke. X kurang 1 sama dengan limit X menuju 1. Ini kan kalau 1 ini sama dengan ini 2 X pangkat 8 dikurang dengan 1 pangkat 8. Ini sama saja. Per dengan X kurang 1. Oke, X pangkat 8 dikurang 1 sama ini. X pangkat 8 dikurang dengan 1 pangkat 8. Sama saja. Karena 1 pangkat 8 itu tetap 1. Kemudian kalau udah bentuk seperti ini, bisa kita gunakan yang sifat yang kedua nih. S pangkat 2 kurang B pangkat 2. Sama dengan A pangkat A kali kurang B kali A tambah B. Hanya saja nanti kita bagi pangkatnya menjadi 2 gitu. Berarti di sini A pangkat 4, B pangkat 4 kayak gitu. Berarti jadinya yang ini bisa kita gunakan limit X menuju 1, berarti jadinya 2 kali X pangkat 4 dikurang 1 pangkat 4, kemudian X pangkat 4 ditambah 1 pangkat 4 per dengan X kurang 1 sama dengan limit X menuju 1 sana. Kemudian yang S pangkat 4 ini bisa lagi menjadi S pangkat 2 kayak gitu. Berarti kemudian berarti S pangkat 4 kita berlakukan lagi sifat A pangkat 2. Berarti jadinya 2 X pangkat 2 dikurang dengan 1 pangkat 2 kali X pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 dikali dengan X pangkat 4 ditambah 1 pangkat 4 per X kurang 1. Oke, kemudian lihat yang kurang ini lagi. X pangkat 2 dikurang X 1 pangkat 2. Maka berlaku lagi sifat A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena kita mau membagi habis X kurang 1 di sini. Kita membagi habis X kurang 1 di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita selesaikan lagi dengan yang ini. X kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berarti jadinya limit X menuju 1, kemudian 2 tetap. Berarti yang ini jadinya X dikurang 1, X tambah 1. Berarti yang lain tetap. Berarti X kuadrat dikurang ditambah 1 kuadrat. Kemudian X pangkat 4 ditambah 1 pangkat 4. Kemudian per X kurang 1. Kemudian di sini udah sama kan, X kurang 1 dengan X kurang 1, maka boleh kita coret atau habis dibagi gitu. Habis coret. Kemudian tinggalnya adalah limit X kurang menuju 1, berarti tinggal 2 kali X tambah 1 dikali S kuadrat tambah 1 dikali dengan S pangkat 4 tambah 1 pangkat 4 sama dengan, berarti tinggal kita substitusikan nilai X ke dalam persamaan ini. Berarti jadi 2 kali 1 ditambah 1, kemudian kali 1 dikuadratkan tambah ini 1 kuadratkan tetap 1, kemudian X pangkat 4 berarti 1 pangkat 4 ditambah dengan 1 pangkat 4 tetap 1 sama dengan 2 dikali ini 1 tambah 1 sama dengan 2 dan 1 kuadrat sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, kemudian ini 1 pangkat 4 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, ini 4 kali 2 8, kemudian 8 kali 2 sama dengan 16. Berarti jawabannya adalah 16 untuk soal yang 6. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai limit untuk 0 per 0. Jika ada pertanyaan atau yang masih bingung tentang limit per 0, boleh ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Atau kalau misalnya memiliki soal bentuk soal yang lain, boleh di-share, nanti akan dibahas dan akan dibikin video untuk soal yang ditanyakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.